Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, ikhwah dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit mengambil faidah dari ayat-ayat yang telah kita dengarkan tadi, dari ayat-ayat yang telah dibacakan oleh qari kita tadi, ya, ayat-ayat yang sangat mulia yang semoga kita bisa mentadabburinya, bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat tersebut. Ayat yang dibacakan tadi berada pada surah Al-Imran, ya, mulai dari ayat 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian kepada pengampunan dari Tuhan kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada masalah surga dan masalah akhirat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersegera. Dalam beberapa ayat yang senada dengan ayat ini, wasari'u, bersegeralah kalian, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan pada yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba, dan yang sejenisnya. Di antara ayat-ayat yang berbicara tentang surga Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk berusaha menggapainya semaksimal mungkin. Kenapa demikian? Karena manusia hubbiba ilaihi hubbul mal wasyahwa dan sebagainya. Manusia pada tabiatnya itu memiliki kecondongan yang sangat besar terhadap kehidupan duniawi, terhadap harta, memperturutkan syahwat dan sebagainya. Dan orang-orang yang memiliki keinginan yang kuat terhadap surga dan negeri akhirat itu tidak banyak, sehingga butuh motivasi-motivasi, butuh dorongan-dorongan yang kuat, yang banyak kepada kita, agar kita tersadar, agar kita bangun dari mimpi kita. Karena kalau setiap orang ditanya apakah dia mau masuk surga, maka dia akan mengatakan mau, bahkan mau sekali. Tapi yang namanya surga tidak kita raih hanya dengan berangan-angan, tidak kita raih hanya dengan sekedar keinginan, akan tetapi dibutuhkan mujahadah, dibutuhkan kesungguhan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh untuk bermunajat, beribadah, bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila magfiratin min rabbikum, kepada pengampunan Tuhan kalian,
dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, kita diperintahkan untuk banyak-banyak bertaubat, untuk banyak-banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap harinya kita terjatuh di dalam maksiat. Setiap harinya kita terjatuh di dalam kelalaian-kelalaian yang seharusnya kita memaksimalkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena syahwat kita, nafsu kita yang menyukai yang namanya kelalaian, yang menyukai yang namanya rehat, istirahat, maka kita harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena istighfar itu juga akan membersihkan hati kita. Istighfar tersebut akan membersihkan hati kita dari noda-noda, dari dosa-dosa yang telah mengotorinya, yang dimana dosa-dosa itulah yang semakin melemahkan kita, yang semakin membuat kita malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita yang merupakan pendorong untuk kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus betul-betul kita perhatikan dengan baik, harus dibersihkan, tazkiyatun nufus, selalu menyucikan diri-diri kita dengan banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin, dan kepada surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, Masya Allah, bagaimana luasnya surga tersebut, yang pada tablik akbar yang lalu yang diisi oleh Ustadz kita, Ustadz Fadlan, sudah sempat disebutkan tentang ayat ini, tentang kesungguhan orang-orang di dunia ini membangun rumah, siang malam bekerja, siang malam bekerja untuk membangun sebuah rumah di dunia yang mungkin ukuran rumah tersebut sangatlah kecil bila dibandingkan dengan istana di surga. Namun ternyata usaha untuk membangun rumah di surga itu tidak sebesar usaha kita membangun rumah di dunia. Padahal rumah yang kita bangun di dunia itu sementara saja kita tinggali, ada waktunya kita akan meninggalkan rumah tersebut, dan seterusnya. Dan jika kita berbicara tentang kenikmatan dunia, kenikmatan surga, ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang dua orang yang dimasukkan ke dalam surga dan yang satunya dimasukkan ke dalam neraka. Ada dua orang, yang satunya adalah orang yang tidak pernah mengenal yang namanya kesenangan. Hidupnya dipenuhi dengan penderitaan, hidupnya dipenuhi dengan musibah dan sebagainya. Ketika dia dimasukkan ke dalam surga sekejap, kemudian ditanya, apakah kamu pernah merasakan yang namanya kesedihan sebelumnya? Dia mengatakan, seingat saya tidak pernah merasakan yang namanya kesedihan. Semua penderitaan yang dia alami ketika dia sudah dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dia akhirnya melupakan semuanya, seakan-akan dia tidak pernah merasakan hal tersebut. Dan orang yang lain yang hidupnya dipenuhi dengan kebahagiaan, kesenangan dan sebagainya, ketika dia masuk ke dalam neraka sekejap, kemudian ditanya, apakah kamu pernah merasakan yang namanya kesenangan sebelumnya? Dia mengatakan, seingat saya tidak pernah merasakannya. Karena dahsyatnya azab tersebut, sehingga membuat dia melupakan semua kenikmatan yang pernah dia rasakan sebelumnya. Dan itulah hakikat daripada kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Di dalam sebuah perkataan ulama yang disebutkan bahwa kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang yang bermaksiat itu akan hilang. Pada saat dia sedang bermaksiat, dia mungkin merasakan senang dengan kemaksiatan tersebut.
Dia mungkin menikmatinya, akan tetapi kenikmatan yang dia rasakan ini sebentar saja. Setelah dia melakukan kemaksiatannya, hilang sudah kenikmatan yang dia rasakan tersebut. Wa baqiya iqabuha, akan tetapi dosanya, dosa maksiat yang dia lakukan itu tercatat, tersimpan dengan baik, dan dia akan mempertanggungjawabkannya nanti pada hari kemudian. Dan juga sebaliknya, sesungguhnya kelelahan, kecapean yang kita rasakan pada saat kita melakukan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga akan hilang. Kita salat malam, kita berpuasa, kita menjaga salat 5 waktu, kita mungkin capek, kita mungkin lelah, tapi kelelahan itu akan hilang. Setelah kita berbuka puasa, sudah hilang sudah dahaga yang kita rasakan. Setelah kita salat malam, salat tarawih di bulan Ramadan 1 juz 1 malam, kita mungkin capek, tapi setelah itu sudah hilang lagi rasa capeknya. Setelah kita melaksanakannya, setelah kita tidur, hilang sudah rasa capeknya. Akan tetapi pahalanya tercatat dengan baik, dan dia akan mendapatkan balasannya yang sempurna nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk siapa surga yang luas ini disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini disebutkan beberapa ciri-ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebut dengan tafsirul Quran bil Quran. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Karena kadang-kadang Al-Quran ditafsirkan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat ini orang-orang yang bertakwa dijelaskan, ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang bertakwa tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhibinal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara sembunyi-sembunyi, fis sarra'i wad dharra, pada saat dia sedang lapang ataupun pada saat dia sedang sempit. Dia tidak membedakan apakah dia sedang kaya ataukah sedang miskin, lapang hartanya atau tidak, dia berinfak kepada Allah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang suka memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Kita jelaskan jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa tanda-tanda ini. Yang pertama, orang-orang yang suka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak hanya berinfak pada saat dia sedang lapang hartanya, pada saat hartanya itu cukup. Akan tetapi ketika dia jatuh bangkrut sekalipun, ketika hartanya sedikit, ketika dia berstatus sebagai orang miskin sekalipun, dia akan tetap berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar harta yang dia miliki. Inilah ciri orang-orang bertakwa tersebut, di mana dia mengetahui dan meyakini bahwasanya harta yang dia miliki itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, yang nanti di hari kemudian juga akan dipertanggungjawabkan tentang harta tersebut. Dan sebaik-baik harta
di akhirat nanti yang akan dia banggakan adalah harta yang telah dia sedekahkan, adalah harta yang telah dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena harta yang kita miliki di dunia ini tidak semuanya akan bermanfaat bagi kita di akhirat nanti. Bahkan bisa jadi harta yang kita miliki itu bisa menjadi bumerang bagi kita di hari kemudian. Pada saat kita tidak memanfaatkannya dengan baik, maka dia akan menjadi sumber malapetaka yang sangat besar kepada kita pada hari kemudian. Karena harta tersebut yang akan ditanyakan adalah tentang dua hal, tentang dua perkara. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia dapatkan harta tersebut? Apakah dari jalan yang halal atau jalan yang haram? Apakah dari jalan menipu orang lain, menzalimi orang lain, ataukah dari jalan yang halal? Pertanyaan yang kedua, wa fima anfaqahu. Kemana dia belanjakan hartanya? Apakah dia membelanjakannya pada hal-hal yang halal, mubah, ibadah, ataukah sebaliknya dia membelanjakannya pada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sampai pada taraf tabdzir, mubadzir, pemborosan. Dia membelanjakan hartanya sampai pada tahap pemborosan. Dan ini juga merupakan sebuah malapetaka bagi pemiliknya nanti di hari kemudian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun harta yang betul-betul bermanfaat bagi kita adalah harta yang kita infakkan, sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mempunyai seekor kambing, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk membagi-bagikan kambing tersebut. Setelah disembelih, dipotong-potong, disuruh Aisyah untuk dibagi-bagikan kambing tersebut. Kemudian setelah Rasulullah pulang ke rumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang kambing tersebut, dan Aisyah mengatakan semuanya sudah habis illa katifuhu, kecuali pahanya saja. Semuanya sudah habis, dibagi-bagikan, sudah lenyap, kecuali yang tersisa adalah pahanya saja. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan semuanya sudah tersimpan kecuali pahanya. Kebalikan yang disampaikan oleh Aisyah. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang kita bagikan itu akan tersimpan sebagai pahala bagi kita nanti di akhirat. Adapun pahanya yang kita simpan ini, yang akan kita makan, itu tidak tercatat, tidak akan tercatat sebagaimana catatan pahala kita ketika kita menyedekahkannya. Ini perkataan yang luar biasa menggambarkan bagaimana perbandingan antara harta yang kita simpan dengan harta yang kita sedekahkan, harta yang kita infakkan karena Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait masalah infak, masalah sedekah, itu semuanya memiliki keutamaan. Apakah diinfakkan dengan cara terang-terangan ataukah diinfakkan dengan cara sembunyi-sembunyi? Meskipun hukum asalnya orang yang berinfak dengan sembunyi-sembunyi itu lebih afdal daripada orang yang berinfak dengan terang-terangan. Sebagaimana hadis tentang 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti, di mana tidak ada lagi naungan pada hari itu kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang dinaungi adalah orang yang berinfak dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini adalah bahasa kiasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking rahasianya sedekahnya,
sampai anggota tubuhnya saja, anggota badannya ini, tangan kirinya yang dekat dengan tangan kanannya tidak tahu apa yang dia sedekahkan, apalagi orang lain. Tidak ada yang mengetahui apa yang dia sedekahkan. Sebagian tabi'in rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, ada yang nanti ketahuan sedekah-sedekah yang dia keluarkan setelah dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, tidak ada lagi orang yang selalu mendapati di depan rumahnya itu sembako, gandum. Usut punya diusut, ternyata yang selama ini membawakan gandum ke rumah-rumah mereka adalah tabi'in yang meninggal dunia ini. Nanti diketahui setelah dia meninggal dunia, saking dia merahasiakan sedekahnya tersebut dan tidak mengeksposnya kepada orang-orang lain. Akan tetapi ketika memang sedekah diperlukan dengan cara terang-terangan untuk memotivasi orang lain juga bersedekah, maka ini juga sangat baik, karena ada tambahan pahala di situ. Kita menginspirasi orang lain untuk bersedekah, tapi dengan syarat kita harus selalu menjaga niat-niat kita. Sebagaimana dulu pada perang Tabuk, pada perang Tabuk itu orang-orang tahu bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala datang dengan membawa semua hartanya. Semua orang-orang tahu bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala datang dengan membawa separuh hartanya. Orang-orang tahu berapa yang disedekahkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala, karena pada waktu itu memang sangat dibutuhkan mengekspos infak tersebut untuk memotivasi orang-orang lain agar berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda yang kedua yang disebutkan dalam ayat ini adalah wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang yang menahan amarahnya. Orang-orang yang menahan amarahnya. Kenapa disuruh menahan amarah? Karena ketika seseorang melampiaskan amarahnya, maka kebanyakan yang terjadi adalah kemudaratan yang lebih besar. Kemudaratan yang lebih besar. Sehingga ketika seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, berikanlah nasihat kepadaku, berikanlah wasiat kepadaku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, "La taqdab." Jangan marah. Faraddada miraran. Dia minta kepada Rasulullah, berikan nasihat wahai Rasulullah. Rasulullah selalu mengatakan la taqdab, jangan marah, sampai 3 kali. Karena Rasulullah mengetahui bagi orang ini nasihat yang paling baik buatnya saat ini adalah la taqdab, jangan marah. Ketika seseorang marah dan tidak sanggup untuk mengendalikan kemarahannya, maka hendaknya dia beristi'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, karena kemarahan itu juga berasal dari syaitan, sehingga dia perlu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Kalau tidak mampu lagi, tidak terkendalikan lagi, maka pergilah berwudu. Air wudu tersebut akan mendinginkan, akan sedikit mendinginkan kemarahan kita, mendinginkan emosi kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja tidak semua marah itu madhmum, tidak semua marah itu tercela. Ada marah yang memang justru diperintahkan. Marah ketika syariat Allah Subhanahu wa taala dilecehkan. Ini seseorang tidak boleh santai-santai saja, sikapnya dingin, biasa-biasa saja. Dia lihat orang-orang melecehkan syiar Islam, melecehkan syariat Islam, mempermainkan syariat Islam, dia biasa-biasa saja, tidak ada kecemburuannya, tidak ada kemarahannya. Ini tidak boleh.
Dan ketika terjadi seperti itu, maka kita harus memeriksa diri kita, apakah kita ini betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang goyur, orang yang cemburu ketika syariat Allah Subhanahu wa taala itu dilecehkan. Ketika ada orang yang bermaksiat di hadapannya, ketika sahabat-sahabat Nabi SAW ada yang melakukan kesalahan, maka Rasulullah akan menegurnya, akan memarahinya. Ya, ketika Mu'adz bin Jabal terlalu memanjangkan bacaan salat sehingga banyak yang mengeluh, kemudian kata Nabi SAW kepadanya, afattanun anta ya Mu'adz, apakah kamu akan menjadi tukang fitnah wahai Mu'adz, dengan nada yang tinggi. Ketika di rumah Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha memasang gorden yang ada gambar makhluk bernyawanya. Kemudian Nabi SAW menariknya dan menegur Aisyah radhiyallahu taala anha karena ini merupakan sebuah kemungkaran. Adapun marah pada perkara pribadi, duniawi dan sebagainya, ini kita berusaha untuk menahannya, kita berusaha untuk mengendalikannya. Karena ketika seseorang melampiaskan kemarahan tersebut, yang banyak terjadi adalah kemudaratan yang lebih banyak daripada maslahat, itu pun kalau ada maslahatnya. Kemudian yang selanjutnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang memaafkan manusia, orang-orang yang suka memaafkan orang lain. Ya, kita berinteraksi dengan orang lain sebagai makhluk sosial, pasti ada saja yang namanya ketersinggungan. Pasti ada saja hak-hak kita yang terzolimi. Ada saja orang-orang yang sewenang-wenang kepada kita. Maka ketika itu terjadi dan orang minta maaf kepada kita dengan kezoliman yang dia lakukan, maka kita berusaha untuk berlapang dada dan memaafkan kesalahannya. Bahkan hadis yang sering kita dengarkan tentang laki-laki yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya laki-laki ini adalah penduduk surga. Ketika Rasulullah sedang bermajelis, tiba-tiba masuk seorang laki-laki, kemudian Nabi SAW mengatakan dia ini penghuni surga. Di hari berikutnya datang Nabi kemudian mengatakan laki-laki ini adalah penghuni surga. Sehingga para sahabat bertanya-tanya, sebenarnya apa keistimewaan dari orang ini? Orang ini bukan termasuk sahabat yang sangat terkenal, yang terkenal, bukan dikenal sebagai panglima perang seperti Khalid bin Walid, bukan dikenal sebagai periwayat hadis yang banyak seperti Abu Hurairah, bukan pula dikenal sebagai sahabat yang sangat berilmu seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dia sahabat yang biasa-biasa saja. Tapi bagaimana mungkin kemudian Rasulullah menyampaikan bahwasanya laki-laki ini adalah penghuni surga, sehingga ada yang sampai memeriksa keadaannya biasa-biasa saja, puasanya biasa, sholatnya biasa, tapi ketika ditanya apa rahasianya, dia mengatakan bahwasanya tidaklah dia tertidur di malam hari kecuali dia sudah melapangkan dadanya, dia sudah memaafkan orang-orang yang berbuat kesalahan kepadanya, orang-orang yang menzoliminya. Apakah orang tersebut minta maaf ataukah tidak minta maaf? Semuanya dimaafkan olehnya. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kezaliman yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, ketika kita tidak memaafkannya, memang di hari kemudian kita akan menagihnya, kita akan mengambil pahalanya sesuai dengan kadar kezalimannya kepada kita. Tapi kalau kita maafkan, maka memang itu kita tidak dapatkan di akhirat, kita tidak menagihnya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang lebih banyak daripada ketika kita tidak memaafkannya. Karena banyak hadis-hadis, ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk memaafkan. Adapun hadis
yang menyampaikan bahwasanya pahalanya orang tersebut diberikan kepada kita, ini satu saja, sehingga kita katakan bahwasanya pahala orang yang memaafkan itu jauh lebih besar daripada yang tidak memaafkan dan meminta nanti di akhirat haknya. Dan pastinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan haknya dengan sempurna, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Siapa orang-orang yang berbuat baik? Orang yang tiga ini. Orang yang suka maafkan, orang yang menahan amarahnya, orang yang berinfak, mereka semua adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang muhsin, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di antara tanda-tanda orang-orang yang bertakwa yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Mereka orang-orang yang ketika melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, maka seketika itu dia akan mengingat Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu siapa yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata'. Setiap anak cucu Adam itu adalah tukang bersalah. Sering terjatuh di dalam dosa, sering terjatuh di dalam maksiat. Tapi kata Rasulullah, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah, berbuat dosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sering memotivasi umatnya agar banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar setiap harinya 100 kali. Rasulullah SAW yang merupakan manusia yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali setiap hari. Lalu kita yang tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala sama sekali bahwasanya dosa-dosa kita ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita bermalas-malasan? Lalu kenapa kita ogah-ogahan untuk bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat dan merasa tenang bahwasanya tidak akan ada sesuatu yang terjadi padanya, bermaksiat dan tetap tenang bahwasanya dia akan sempat bertaubat sebelum meninggal dunia. Ini adalah was-was dari syaitan, membisikkan kepada manusia untuk menunda-nunda taubatnya, untuk terlena di dalam kemaksiatannya dan tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang bertakwa, dia sadar ketika dia bermaksiat, melakukan perbuatan dosa, dia teringat Allah mengetahuinya, Allah melihatnya, Allah mengetahui semua yang dia lakukan. Bahkan meskipun dia bersendirian di malam hari, di dalam kamar yang gelap, di tempat yang gelap, Allah Subhanahu wa taala tetap mengetahui semua yang dia dengarkan, semua yang dia lakukan, semua yang dia ucapkan, semuanya tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun langsung bertaubat dan tidak walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan tidak terus-menerus, tidak terjebak di dalam kemaksiatan tersebut. Kalau dia terjatuh dalam dosa, dia beristighfar, itu
Itulah hal yang wajar bagi manusia. Yang tidak wajar, yang tidak seharusnya adalah ketika dia berbuat dosa dan dia tidak mau bertobat, bahkan terus-menerus melakukan dosanya tersebut. Sudah dinasihati, sudah diperingatkan, ya, sudah diperingatkan, sudah diberikan dalil-dalilnya, tapi dia masih bermalas-malasan. Dia masih mengedepankan nafsunya dan mengatakan saya tidak bisa meninggalkannya. Padahal bisa ditinggalkan ketika ada semangat, ada azam, ada tekad yang kuat. Semua perbuatan dosa bisa ditinggalkan oleh seseorang. Bahkan khamr, ya, di zaman jahiliyah khamr, minuman keras, itu sudah mendarah daging karena sudah turun temurun, ya, itu sudah menjadi kebiasaan, itu sudah menjadi hobi. Minum khamar itu tidak bisa dipisahkan dengan Arab, ya, di zaman jahiliyah. Akan tetapi ketika turun ayat, karena khamar ini sesuatu yang sudah sangat melekat, sehingga Allah Subhanahu wa taala melarangnya sampai 3 tahapan. Sampai 3 tahapan, tidak langsung, tapi melalui tahapan-tahapan, agar orang-orang ini betul-betul siap meninggalkan khamar tersebut. Ya, meninggalkan kebiasaannya untuk minum khamar. Ya, ayat yang pertama turun, ya, disebutkan bahwasanya khamar itu ada baiknya, ada buruknya, tapi keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Orang-orang sudah mulai diajak untuk berpikir bahwasanya kalau memang keburukannya lebih banyak, ya kenapa kita tetap melakukannya? Ya, ada yang meninggalkannya, ada juga yang masih meneruskannya. Ayat yang kedua turun, disebutkan bahwasanya khamar itu, janganlah kalian salat sementara kalian sedang mabuk. Wala taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kalian salat sementara kalian sedang mabuk. Kenapa? Karena bisa jadi kalian akan membaca surah-surah itu salah jadinya karena sedang mabuk, tidak sadar dengan apa yang dia sebutkan. Sehingga ketika ayat ini turun, orang-orang sudah mulai membatasinya, dibatasi. Pokoknya kalau sudah dekat waktu sholat, ya tidak boleh minum khamar. Ya, sementara waktu sholat itu berdekatan, duhur ke asar berdekatan, tidak boleh minum khamar di situ. Asar ke maghrib berdekatan, tidak boleh minum khamar di situ. Apalagi maghrib ke isya. Jadi waktunya cuma 2 saja, di malam hari atau di pagi hari. Artinya sudah semakin sedikit peluang untuk minum khamar. Kemudian ayat yang berikutnya turun lagi menjelaskan bahwasanya khamar itu merupakan min amali syaitan fajtanibuh. Dia merupakan perbuatan syaitan, maka tinggalkanlah. Ya, ketika ayat ini turun, sahabat itu sudah siap dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Mereka pun membuang khamar-khamar yang mereka simpan. Khamar-khamar yang mereka simpan yang sangat banyak tersebut. Karena setiap rumah memang memiliki khamar. Ada tamu datang diberikan khamar, dan ini merupakan penghargaan, penghormatan. Tapi syahidnya yang kita ingin sampaikan di sini adalah bahwasanya apapun bentuk kemaksiatan tersebut, seseorang bisa meninggalkannya ketika betul-betul dia bertekad dengan niat yang jujur. Ya, dengan niat yang jujur, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan membantunya untuk meninggalkan hal tersebut. Riba misalnya, orang mengatakan kita tidak bisa berbisnis kalau tidak ada ribanya. Tidak bisa berbisnis kalau tidak ada ribanya. Lihat pedagang-pedagang yang lain yang besar, itu semuanya mereka besar karena bertransaksi dengan transaksi ribawi. Ini karena sistem yang berjalan. Tapi ketika kita ingin memulai dari baru dan bertekad bahwasanya bisnis kita ini akan kita bangun tanpa ada riba di dalamnya, Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita. Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba-hambanya yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan contoh-contoh yang lainnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itulah balasan mereka merupakan pengampunan dari Tuhan mereka dan surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalamnya, wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal, bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan yang sepadan, balasan yang layak bagi orang-orang yang bertakwa dengan ciri-ciri yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri yang lain dari surga tersebut, yaitu surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Dalam surah Muhammad Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sungai-sungai yang mengalir di surga. Ada sungai dengan air yang tidak berubah rasanya, min ghairi asin, dan ada juga sungai susu, min labanin lam yataghayyar ta'muh, susu yang tidak berubah rasanya. Ada juga sungai dari sungai khamar, ya sungai khamar. Meskipun tentu saja sifat khamar di akhirat itu tidak sama dengan sifat khamar di dunia ini. Ya, begitu pula dengan susu di surga tidak sama dengan susu di dunia. Atau sungai dari madu. Sungai dari madu juga di dalam surga ada, dan madunya tidak akan sama dengan madu kita di dunia ini. Ya, kalau madu kita di dunia bagaimana? Ya, semuanya mengatakan madunya asli. Ya, tapi setelah diperiksa dengan baik, ya ternyata ada juga campuran gula merahnya, ada juga campuran airnya dan sebagainya. Kalau di surga Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, a'adattu li'ibadiyas shalihin. Saya menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh di surganya Allah, mala ainun ra'at, apa-apa yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengarkan oleh telinga, wala khatara ala qalbi basharin, tidak pernah terbetik di hati-hati manusia. Namanya boleh sama, tapi hakikatnya berbeda. Hakikatnya tentu saja tidak berbanding dengan apa yang kita nikmati, dengan apa yang kita sering lihat di dunia ini. Kita lihat istana di dunia tidak sama istana di akhirat. Kita lihat pohon, buah-buahan, apel dan sebagainya yang ada di surga tidak sama dengan apa yang kita lihat di dunia. Orang yang punya istri yang cantik misalnya tidak akan sama dengan bidadari di surga, yang ketika dia kalau mengintip ya di dunia maka akan terang semuanya ini. Ya, bagaimana keindahannya, di mana betisnya itu sangat transparan dan sebagainya. Banyak sekali ya keindahan-keindahan surga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara penghuni-penghuni surga tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat 137 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kalian ya umat-umat terdahulu, maka berjalanlah di muka bumi ini, fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, dan lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, konteks ayat ini berbicara tentang perang Uhud. Ketika kaum muslimin mengalami kekalahan pada waktu itu, dan Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur orang-orang mukmin
tentang umat-umat terdahulu. Bagaimana kesudahan umat-umat terdahulu yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Dan yang paling dekat dari mereka pada waktu itu adalah umatnya Nabi Saleh, Madain Saleh, yang dimana umatnya Nabi Saleh ini termasuk umat yang diberikan kekuatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala dari fisiknya. Dari fisiknya itu memiliki kekuatan sehingga mereka mampu membuat rumah-rumah mereka dari gunung-gunung yang tinggi menjulang. Mereka bisa memahat gunung tersebut. Ini gunung ya batu semua. Ya, batunya juga batu yang keras. Tapi mereka mampu membuat rumah dari gunung tersebut. Jadi tidak seperti dengan kita ambil batu gunung kemudian dibuat rumah. Yang mereka lakukan adalah gunung itu sendiri yang dibuat rumah. Gunung itu yang dipahat, yang dilobangi, kemudian menjadi sebuah rumah yang kokoh. Saking kokohnya sampai saat ini rumah-rumah mereka itu masih berdiri dengan kokohnya. Tidak ada keretakan-keretakannya. Iya, tidak seperti dengan rumah-rumah yang kita bangun. Ada orang bangun rumah, kalau sudah berumur 100 tahun, 200 tahun itu sudah banyak retak-retaknya, bahkan mungkin sudah harus dipugar lagi. Kalau rumah mereka ini sudah ribuan tahun, tapi rumahnya masih kokoh. Tapi bagaimana kesudahan mereka? Orang yang kuat ini ternyata dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang sangat keras. Mereka mendustakan Rasulnya, mendustakan Nabi Saleh alaihissalam, dan tidak mau mendengarkan nasihat dari Nabi Saleh, bahkan menyembelih unta yang sudah dilarang kepada mereka, jangan sembelih unta ini. Ini merupakan naqatullahi, ini merupakan untanya Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka menyembelihnya. Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dengan suara yang sangat keras yang membuat mereka mati bergelimpangan. Mereka mau berlindung dalam rumah mereka, suara masuk ke dalam rumah. Ini bukan gempa bumi atau bukan apa yang orang bisa berlindung di dalam rumahnya yang kokoh tersebut, tapi ini adalah suara yang masuk ke semua tempat, suara yang sangat keras yang membinasakan mereka semuanya, sehingga mereka menjadi ibrah, menjadi pelajaran terhadap orang-orang yang datang setelahnya. Ya, orang yang seperti ini saja, kaum yang kuat seperti ini saja dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk berupa suara yang setiap hari kita dengarkan suara, tapi suaranya ini berbeda, suara yang sangat keras, ya, yang memecahkan gendang telinga, yang membuat orang mati bergelimpangan karena azab Allah Subhanahu wa taala. Diberitahukan kepada orang-orang beriman, kalian kalah pada hari ini. Tapi kesudahan yang baik, pertolongan itu ujung-ujungnya akan selalu berada di tangan kaum muslimin, akan selalu berada di tangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak perlu terpaut sedih dengan kekalahan yang menimpa kalian, tapi harus selalu optimis dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena pasti akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala cepat ataupun lambat. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang berikutnya ya 138, hadza bayanul linnas wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Inilah penjelasan kepada manusia, petunjuk dan mau'izah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita jangan mudah untuk berputus asa, jangan mudah untuk berkeluh kesah, tapi harus selalu optimis, harus selalu yakin dengan pertolongan yang akan datang kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat 139, wala tahinu wala tahzanu
wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa lemah, janganlah kalian bersedih, dan sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang tinggi, orang-orang yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kalian betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini lagi nasihat tambahan kepada para sahabat ini, kepada orang-orang beriman ini yang mendapatkan kekalahan pada perang Uhud tersebut. Jangan kalian bersedih, jangan merasa lemah. Kalian adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan standar kemuliaan itu bukan pada siapa yang menang, siapa yang kalah. Standar kemuliaan Allah tidak letakkan pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tapi standar kemuliaan adalah siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca perang Uhud. Mautana fil jannah wa mautahum fin nar. Orang-orang yang mati syahid dari kita pada perang ini, dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang mati di antara mereka akan masuk neraka. Ia akan masuk neraka. Ini standar kemuliaan. Meskipun kaum mukminin kalah pada perang itu, tapi sebenarnya mereka sudah mendapatkan sebagian kemenangan. Karena orang-orang yang meninggal, orang-orang yang syahid, 70 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang syahid pada perang tersebut, semuanya akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kabar buruk bagi mereka, meskipun mereka menang pada hari itu, tapi orang-orang yang meninggal, yang wafat, yang terbunuh pada perang tersebut, ujung-ujungnya adalah mereka akan masuk ke dalam neraka Jahannam, khalidan mukhalladan fiha abadan. Mereka akan kekal selama-lamanya di dalam neraka karena mati di dalam kesyirikan. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di ayat 140, ayat terakhir yang dibacakan oleh qari kita tadi, iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wal ya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Kalau kalian ditimpa dengan kekalahan, kalau kalian ditimpa dengan kesulitan, kalau kalian ditimpa dengan kelelahan, maka ketahuilah sesungguhnya mereka merasakan apa yang kalian rasakan. Kalian capek, mereka juga capek. Kalian letih, mereka juga letih. Ada yang terbunuh dari kalian, dari mereka juga ada yang terbunuh. Tapi bedanya adalah capeknya kaum mukminin dalam jihadnya, dalam ibadahnya, itu akan berbuah pahala. Adapun capeknya orang-orang kafir dalam memerangi Islam dan kaum muslimin, itu akan berbuah dosa. Sama-sama capek, sama-sama mengeluarkan uang, sama-sama mengeluarkan dana yang banyak, tapi ternyata bedanya luar biasa. Yang capek karena Allah Subhanahu wa taala, ya, yang capeknya karena Allah, itu akan dibalas dengan pahala dan surga nanti di akhirat. Dan capeknya orang-orang yang kafir, karena mereka juga selalu berusaha untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga selalu berusaha untuk memudarkan Islam, cahaya Islam. Akan tetapi capek mereka, dana yang mereka keluarkan, itu semuanya adalah bumerang bagi mereka nanti di hari kemudian. Wa tilkal ayyam, itulah hari-hari, nudawiluha bainan nas, yang Allah pergilirkan di antara manusia. Tidak selamanya kaum mukminin ketika berperang selalu kemenangan di tangan mereka, tidak. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, itulah hari-hari yang silih berganti. Orang bilang hari-hari itu seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Seperti itulah kehidupan sunnatullah yang terjadi pada setiap manusia dan juga pada orang-orang beriman.
dalam urusan agamanya, dalam masalah peperangan, tidak selamanya kemenangan itu akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Apa hikmahnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada." Agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa orang-orang beriman di antara kalian. Siapa orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam keimanannya. Siapa orang-orang yang keimanannya itu rapuh. Siapa orang-orang yang keimanannya di lisannya saja dan tidak masuk ke dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira bahwasanya kami akan membiarkan mereka mengatakan amanna, kami beriman, padahal mereka belum diuji? Sungguh kami akan mengujinya sampai Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang bohong di dalam keimanannya. Ini di antara hikmah dari kekalahan tersebut, untuk diketahui siapa orang-orang yang beriman yang sebetulnya. Dan terbukti pada perang Uhud itu, sebelum peperangan, orang-orang munafik sudah menarik diri. Orang-orang munafik sudah mengundurkan diri. Sudah jelas siapa yang munafik dan siapa yang beriman. Dan faedah yang lain, hikmah yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yattakhidha minkum syuhada." Dan agar Allah Subhanahu wa taala mengambil para syahid-syahid di antara kalian. Allah Subhanahu wa taala ingin dari kaum mukminin tersebut orang-orang yang mati syahid, yang akan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Kalau tidak ada peperangan jihad, tidak ada kekalahan, berapa syahid di antara kaum mukminin? Akan sedikit. Tapi di antara faedah hikmah dari kekalahan tersebut adalah untuk memuliakan sebagian kaum mukminin dengan syahadah fi sabilillah, dengan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi seorang mukmin tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara orang-orang beriman. Kalau dapat kebaikan dia bersyukur, itu baik baginya. Dia dapat keburukan dia bersabar, juga baik baginya. Semuanya baik. Begitu pula dengan dia menang, itu merupakan hal yang dia inginkan. Dia kalah, ada yang mati syahid, itu juga merupakan bagian dari kemenangan. Karena dia sudah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa husnul khatimah, kebaikan pada penghujungnya. Wallahu la yuhibbul zalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berbuat zalim. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas semua ayat-ayat yang telah kita dengarkan tadi, yang kita bacakan tadi, dan kami cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.